Sahabat, ini sangat luar biasa. Adanya muncul bagai gunung emas di sungai Efrat. Apakah ini benar-benar tanda akhir zaman? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan Bukhari, sungai Efrat akan surut airnya sehingga terlihatlah gunung emas. Maka apabila orang mendengarnya, mereka akan datang kepadanya. Maka siapa yang mendapatkannya, janganlah ia mengambil apapun darinya. Baik sahabat, selanjutnya yang kota Al-Muhammad yang terletak di sebelah timur kegubernuran Raqqa, Suriah, tengah menjadi sorotan setelah muncul laporan di media sosial mengenai penemuan kerikil emas di dasar sungai Efrat. Laporan ini tentunya memicu aktivitas tidak biasa dari warga setempat. Bahkan ada yang kemudian datang dari luar tempat itu. Menurut informasi yang beredar, diskusi mulai ramai setelah adanya klaim bahwa serpihan-serpihan kecil ini atau debu-debu metalik berkilau ini terlihat di sepanjang tepi sungai Efrat. Penemuan ini diduga muncul akibat penurunan permukaan air yang disebabkan oleh kekeringan berkepanjangan. Kemudian sejumlah warga pun terlihat menyaring pasir secara manual menggunakan ayakan, menggunakan alat-alat sederhana dan lain sebagainya dengan harapan mereka menemukan jejak logam mulia, yakni emas. Kota Al-Muhammad sendiri berada di tepi timur sungai Efrat dan termasuk dalam wilayah administratif distrik Mansourah. Kota ini selama ini dikenal sebagai wilayah agraris dengan kegiatan utama bertani dan beternak dan belum pernah tercatat memiliki sumber daya mineral secara resmi. Perlu dicatat juga bahwa rumor mengenai keberadaan emas di wilayah cekungan Efrat sebenarnya telah beredar di masa-masa sebelumnya. Namun hingga kini para ahli geologi dan otoritas sumber daya alam belum mengkonfirmasi kebenaran klaim-klaim tersebut. Fenomena masyarakat yang datang ke suatu sungai dalam hal ini disebut Suria. Kemungkinan maksudnya Suria atau sungai Efrat karena mengklaim menemukan emas dan menghubungkannya dengan hadis Nabi SAW tentang akhir zaman. Memang pernah ramai dibahas dalam konteks katalogi Islam, ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Terkait gunung emas yang ada di sungai Efrat yang terbentang dari Turki, Suriah, dan Irak, Nabi SAW tentunya sudah mengingatkan. Bahkan dari dulu Nabi telah menyatakannya. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Bukhari, hampir saja sungai Efrat akan surut airnya, kata Nabi, sehingga terlihatlah darinya gunungan emas. Maka apabila orang mendengarnya, mereka akan datang kepadanya, maka siapa yang mendapatkannya, janganlah ia mengambil apapun darinya. Hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Bukhari dan derajat hadisnya sahih. Dalam riwayat lain akan terungkap, kata Nabi, sebuah gunung emas dari Efrat, dari dalam sungai Efrat, maka manusia saling membunuh karenanya. Maka dari setiap 100 orang 99 akan terbunuh dan masing-masing dari mereka berkata, semoga aku saja yang selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan hadisnya sahih. Saking luar biasanya manusia kala itu menginginkan emas tersebut, mereka berebut-rebut. Penjelasan dan konteks hadis ini menurut para ulama, pertama, betul sungai yang dimaksud adalah sungai Efrat. Sungai Efrat ini adalah sungai besar yang kemudian mengalir melewati Turki, kemudian Suriah dan Irak. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa suatu saat airnya akan surut dan memperlihatkan simpanan emas besar atau gunung emas. Yang kedua, makna gunung emas, ulama tentunya dalam hal ini berbeda pendapat. Apakah gunung emas yang dimaksud itu adalah benar-benar fisik atau kiasan dari sumber daya alam itu sendiri yang berharga seperti minyak, uranium, dan lain-lain sebagainya. Namun banyak yang cenderung memaknainya secara harfiah saja sesuai dengan lafaz hadis Nabi SAW yang kemudian menyebutkan ada betul gunung emas. Yang ketiga adalah tanda akhir zaman. Kemunculan emas dari sungai Efrat itu ini disebutkan sebagai salah satu tanda besar sebelum kiamat dan termasuk dalam deretan
menyebabkan peristiwa kacau dan konflik dunia besar. Dan yang terakhir, yang keempat, larangan mengambil emas dari sungai Efrat tersebut. Nabi SAW sudah memperingatkan untuk tidak mengambilnya, mewanti-wanti dari dulu. Nabi melarang untuk mengambilnya karena kata Nabi akan menimbulkan konflik besar dan pertumpahan darah. Hal ini menekankan bahwa kekayaan di akhir zaman yang kemudian mengambil emas dari sana justru menjadi penyebab kehancuran umat manusia. Namun akhir-akhir ini ada pemberitaan dari pihak Suriah untuk mengkonfirmasi dari kebenaran tersebut. Halaman-halaman media sosial menyebarkan gambar sekelompok pemuda yang sedang menggali di tepi sungai Efrat di desa Al-Buhamid di Raqqa dengan klaim bahwa mereka menemukan sejumlah besar emas. Dan Abu Saleh Al-Taiwi, salah satu tokoh desa di sana, mengatakan kepada Baladi News bahwa rumor yang berada di desa mengenai penemuan potongan emas di tepi sungai Efrat telah mendorong sebagian warga pergi ke tepi sungai untuk melakukan penggalian di sana secara sembarangan dengan harapan mendapatkan kekayaan secara cepat. Namun setelah dilakukan adanya penyelidikan ilmiah, diteliti dengan sedemikian rupa dan dengan bantuan sumber geologi, ternyata emas yang beredar dalam gambar dan video tersebut tidak lain hanyalah logam pirit atau yang dikenal sebagai emas palsu. Menurut Al-Taiwi, pertanyaannya, apakah ini merupakan muqaddimah untuk menghantarkan ke gunung emas yang sesungguhnya? Maka jawabannya, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana tentunya tugas kita? Maka yang kita lakukan sekarang, tugas kita yang menjadi kewajiban kita, fokus pada amal dan persiapan diri, bukan sekedar untuk menanti tanda-tanda kiamat itu. Nah, sahabat Asik Ngaji, hadis tentang emas di sungai Efrat itu adalah tanda akhir zaman yang benar adanya dan pasti akan terjadi. Namun belum ada bukti yang sahih bahwa fenomena yang diklaim oleh sebagian warga masyarakat hari ini adalah gunung emas yang kemudian dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Dan sekali lagi, apakah tanda-tanda ini akan masuk ke tanda-tanda besar untuk menemukan gunung emas yang sesungguhnya? Wallahu a'lam bishawab. Dan yang kita laksanakan sekarang, kita harus fokus dalam pembinaan iman dan amal soleh agar kita tidak menyesal di akhir kelak. Ikhwatilah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan kecatat subscribe-nya dan jangan lupa juga notifikasinya agar setiap kali upload baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.